Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan update ya kondisi hampir 4 tahun lah pemakaian motor ini. Dan sebentar lagi kita akan pakai dia buat touring. Belum tahu mau kemana, kita lihat aja nanti. Bisa aja ke arah timur, bisa ke arah barat, atau yang ya Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita lihat aja nanti. Oke, di sini saya akan update. Ini kondisinya udah di-upgrade di bagian lampunya jadi kayak begini. Nah, ini kita kilometernya dulu. Kilometernya itu 15.592. Ini kita lihat suara mesin dulu dah kayak gimana ya. Nah, ini kurang lebih kita udah ada upgrade di bagian lampu senjanya. Teman-teman bisa lihat, ini kita ganti yang kuning, lampu senja buat jalan malam. Soalnya yang touring pertama itu kacau ya, jalan malam itu gelap banget. Nah, ini lampu ini kita udah upgrade jadi LED. Terus kayak lampunya kurang lebih, ini lampu jauhnya kuning ya, bisa ganti, bisa dimatiin juga. Nah, ini ada 3 tombol. Itu di sini pasang holder HP. Itu ini lampu tembaknya. Kita matiin lampunya dulu. Ini lampu dekat, lampu jauh. Oke. Ini baru lampu ini ya, belum D2 ya. Ini D2-nya kita nyalain, D2. Nah, lampu. Nah, kuning ini mantap nih, siap melibas Pantura sama lintas Sumatera. Ini sampai putihnya begini. Nah, ini di stang, soalnya mau bobok di dalam sini susah nanti buat belok-belok. Sen kita juga upgrade sen kita yang ganti yang LED depan belakang. Ini stop lampnya juga ganti. Ini sebenarnya harusnya nggak yang kayak begini, kirain nyala biasa, ternyata dia kedip-kedip gini. Ya udah lah ya, pakai aja dulu. Sen kanannya seperti ini, cut off-nya nah ini kondisi kalau kita kontak on, dia itu lampu remnya itu agak beda. Kontak on aja ya, kontak on aja kayak begini. Dia ternyata ada running gitu ya, LED. Nah, gitu teman-teman. Tapi nanti kalau udah di starter dia beda nih kayak begini. Kedip-kedip gini. Oke, kita nyalain dulu lampunya. Nah, jadi motor ini kan udah lumayan berumur lah ya, 4 tahun. Ini sorry ya teman-teman ya, ini di Jakarta hujan terus. Ya belum, males dibersihin gitu. Hujan lagi becek terus. Di sini saya udah ganti ya ban ini mereknya Maxxis, standar sih ukurannya ya, di belakang lebih kelihatan sih.
Maxxisnya mana? Ini Maxxis. Kok depan ada tulisannya cuman warnanya gelap. Maxxis tipenya itu Green Devil. Mana tuh? Kayak ada sih harusnya. Ini lagi kotor nih. Green Devil. Coba yang depan. Pokoknya ini ukurannya standar 70 per nih. Itu kelihatan nggak ya, di sini sih ada yang di sini. Green Devil. Ukurannya 70 per 90 ring 17, yang belakang 80 per 90 ring 17, samain aja kayak yang standar ya. Ini udah ganti yang apa ini, dibilang soft compound atau medium ya, kayak begini tuh. Ini udah tubeless, bannya tubeless. Sebelumnya kan ban dalam. Nah, alasan ganti ban ini karena udah ban yang lama itu kalau hujan itu udah nggak bisa terlalu ngebelah air, genangan air gitu, kalau itu bisa oleng dia. Jadinya saya putuskan ganti pakai Maxxis, tapi tipenya waktu di tokonya itu ya nanya-nanya dulu, direkomendasinya Green Devil, udah ganti. Kurang lebih 540.000 depan belakang, sama ada cairan, dipasang cairan tubeless ya, kalau nggak salah 25.000 seban, jadi total 590.000 gitu. Nah udah itu kita itu udah ganti gear set ya. Gear set itu di harga gear depan, gear belakang sama rantai 250.000. Karena waktu itu udah kendor kenceng, udah pokoknya ini udah harus diganti lah. Jadi mending ganti daripada nanti next touring atau jalan-jalan kemana biar nggak repot gitu kalau ada kendala. Udah itu kita udah ganti juga di rantai keteng ya. Rantai keteng itu di dalam sini 165.000 karena udah mulai, jadi ciri-cirinya itu dia ini di footstep kiri ini udah ada getaran kalau kita kendor gas, kayak ada slip gitu, sek. Nah itu ciri-cirinya, itu rantai ketengnya udah kena biasanya, terus ganti. Kalau nggak salah di kilometer 13 ribuan ya, enggak 10 ribuan malah udah minta. Tapi saya kirain apaan gitu, ada yang slip atau apa, ternyata pas bawa ke bengkel ya harus ganti, ya kita ganti aja sekalian. Udah itu di sini bearing belakang udah ganti juga. Bearing belakang harganya 110 ya atau berapa gitu, di Hondanya langsung waktu itu di salah satu kota di Jawa Timur. Karena kendala waktu itu setel rem belakangnya kayaknya kekencengan, jadinya saya bawa 16 kilo, kok pas nyalip truk itu terasanya berat gitu. Ternyata gak lama dia berhenti sendiri, ini motor berhenti sendiri. Untung lokasinya itu aman, siang-siang sekitar jam 11-an gitu, menuju Lamongan, 3 km menuju Lamongan. Itu sampai ini berhenti total motornya. Udah itu saya dari Google Maps cari khas terdekat di telepon, udah bongkar di tempat, ternyata katanya bearingnya kena. Ini kan ciri-cirinya tuh, ininya rontok semua, bearingnya kena, bearing belakang. Tapi yang depan komstir aman sih semua, nggak ada masalah, cuma ini doang sejauh ini sih. Ini bannya udah tubus juga ya, paling ada sedikit tambahan stiker kayak gitu-gitu lah buat beli, iseng-iseng aja sih. Ini gantungan juga masih kuat nih, kemarin dikencangin lagi. Masalah ini juga pernah jatuh nih, insiden waktu yang touring pertama itu sama yang kedua saya nggak bikin video panjangnya. Nanti kemungkinan touring ketiga dan seterusnya bakal dibikin video panjangnya, kan buat taruh di TikTok, Instagram.
Ini jatuh gara-gara itu bannya udah nggak bisa ngebel air, jatuhnya di turunan. Eh, dari Pasuruan mau ke Lautan Pasir Bromo, jatuhnya itu 4 kali dengan tiga tiga kali jatuh di tempat yang sama, turunan, tapi nggak terlalu ekstrim kalau menurut saya. Tapi kayaknya ban belakangnya atau depannya gitu udah kayak nggak bisa ngebel air gitu, jadinya aquaplaning mungkin ya sebutannya ya. Jadinya gitu, jatuh. Pertama masih nggak apa-apa, ditolong orang, bisa naik. Kedua jatuh lagi nggak lama 10 meter. Itu yang ketiga 10 meter lagi, udah nggak jadi. Kebetulan kan hujan, udah sore juga, sekitar jam 4 mungkin, 4 sore. Udah saya memutuskan balik ke Panjen, Malang. Nah, menuju ke Panjen itu jatuh sekali lagi. Kalau kalian tahu tempatnya Puncak Tunggangan, kalau nggak salah, di daerah-daerah situ juga. Turunan, ini tanjakan aman justru ini motor. Tanjakan Sikut Bromo aman, kuat, gigi satu, tapi tanpa boncengan ya, sendiri dong, kuat, tenaganya oke, cukup, nggak berlebih tapi kuat. Yaitu Puncak Tunggangan kan tanjakannya agak lumayan tuh, dimasuk-masuk di Instagram, TikTok. Nah, itu kuat juga ini motor, kuat, tapi saya nggak mendokumentasikan karena sebelumnya udah jatuh 3 kali, udah sakit lutut kirinya, untung nggak napa-napa. Udah itu yang touring kedua lewatin Citorek, kan kalian tahu tanjakannya kayak gimana Citorek. Ini aman jaya ini, tapi turunannya yang bahaya. Saya pelan-pelan sampai bawah baru gigi satu gigi dua gitu aja. Udah itu tanjakan yang menuju Geopark Ciletu itu, tanjakan gini itu lumayan juga sih, lumayan, itu yang viral tanjakannya kan. Itu aman sih ini motor, buat tanjakan gini lah, jempol lah, ini jempol. Next kita mungkin coba kalau ke Sumatera kayak 44, si Tinjau Awik, ya tanjakan legendaris kayak begitu. Kalau ke Jawa Tengah paling Gunung Rio, Kalibaya, Sikarim, Krakalan, Pacet. Ini kita coba sama Bromo lagi mungkin, soalnya kan belum, waktu itu karena insiden ya jadinya batal. Nah, ini udah cukup oke lah, yang paling tinggal style rantai, servis ringan, paling bersihin throttle body, udah siap jalan sih, udah siap melibas Pantura. Mungkin kita bisa ke Flores juga, kita nggak tahu, lihat aja ke depannya. Mungkin rencana jalannya bisa di paling cepat April, cuma nggak tahu juga. Juni, Juli, kita lihat aja. Bisa September juga, Agustus, kita lihat aja. Yang pasti nggak pas musim awal liburan, karena hotelnya mahal itu, lagi naik-naiknya kan penginapannya. Oke, mungkin kita cek lagi apa ya yang diupdate ya, lupa juga kadang. Oh, spion sih ini, biasa lah, ini kalian cari di online juga tahu lah, spion LTC. Oh, footstep gara-gara insiden karetnya aja sih ganti, gara-gara insiden ganti karet ini ya. Beli di online berapa gitu, murah dah. Busi juga udah ganti, ini udah berapa kali nih motor, 4 kali kan ganti. Kopnya ganti sekali. Itu filter udara mungkin udah 2-3 kali ya ini motor. Kilometernya kan hampir 4 tahun, bulan 4 ya, hampir 4 tahun itu 15.592 ya, harusnya sih tergolong pendek sih, umurnya udah tua tapi kilometernya kan udah. Paling di sini ada stiker ya, aksesoris saja sih, sisanya sih aman nih motor ya. Paling lari kalau di Pantura waktu itu nggak bisa dibawa kencang-kencang amat, paling berapa, 60, 70 di atas itu oke, udah mau gerung banget mesinnya. Tapi di Pantura itu Revo, Supra, CB itu larinya pada gila itu.
bisa 80 90 itu motor bang pecet emang itu kacau. Di Pacitan juga pada harinya pada revo, ngintil-ngintilan revo fit sama CB Persa gitu, kenceng banget larinya. Saya aja cuma berani 50 60, dia kayaknya 70 80 tikungan lagi itu ya. Wah gokil sih, kayak Akamsi ya, hafal Medan. eh, Kampas rem belum pernah ganti sampai 15.000 masih aman. Waktu itu bawa ke bengkel juga katanya, kan minta tolong cekin juga sekalian kalau mau ganti kampas rem ya ganti aja gitu kan. Ternyata katanya masih tebel. Boleh juga. Saya jarang sih saya rem-rem mendadak gitu. Biasanya dari jauh kendor gas dulu baru. Kalau nggak nurunin gigi, nah baru rem. Oke, mungkin itu aja update uh, tentang motor ini. Kita lihat aja nanti ke depannya mau dipakai kemana lagi. Kita kebetulan udah upgrade pakai D2 Racer ya. Oke, ditunggu aja update-nya. Terima kasih sudah menonton. Thank you.